Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Kembali lagi bersama sahabat Siniman yang berbahagia dan para teman-teman di Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Kembali lagi dengan saya sebagai host dan bersama narasumber kita, Bapak Arwan SOSI. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam dan juga merangkap ya Pak sebagai Kepala Sekolah SMK Bina Kusuma II. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Sahabat Siniman yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah umur, muhasabah umur. Atau lebih sering kita dengar dengan kata introspeksi diri. Langsung saja, mungkin ada yang mau dipaparkan sama narasumber kita, apa sih Pak muhasabah umur itu? Baik, terima kasih pada host kita Bu Susi Rustika SEI ya pada sore hari berbahagia ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum 'inna 'adzabi lasyadid. 'alaihi amaba. Para pemirsa yang budiman yang mungkin sedang menyimak podcast kami pada sore hari ini menjelang berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersama podcast Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Puji syukur tidak lupa kita haturkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada sore ini kita di penghujung puasa ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya dengan maksimal. Semoga Allah memberikan kesehatan sampai nanti akhir puasa kita dan seterusnya. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, baik bagi para keluarga, sahabat dan pengikut beliau, kita para umatnya ini, terutama umat di akhir zaman ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa cintaku maka dia akan masuk surga bersamaku. Nah, maka di akhir zaman ini sangat berat sekali kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka kita mengikuti sunnah beliau, insyaallah kita bersama beliau nanti. Itu harapan kita semua. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin saya memaparkan sedikit pengantar apa sih itu muhasabah umur atau introspeksi diri kita. Di sini saya sudah mengutip dari beberapa referensi, ya, para sahabat Siniman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan kita di dunia ini ya seperti melewati sebuah jalan yang lintasan penuh dengan onak-uni duri melintang, kata Bang Haji Roma Irama. Dan banyak sekali, ya, medan terjal yang harus kita daki. Kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, ya, kadang kita ceria, kadang kita bersedih. Itulah perjalanan yang menyisakan masa lalu sebagai bentuk daripada pengalaman kita. Maka dari pengalaman inilah kita harus mengintrospeksi diri kita, ya. Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Dengan bertambahnya usia kita, maka berkurang juga kehidupan kita, sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Maka Allah selalu memberikan mengingat kepada kita sesering introspeksi diri, ya, sering memuhasabah diri, merenungkan apa yang sudah kita perbuat selama ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya. Jangan kita terlena juga dengan keindahan dunia, ya, dunia ini hanya panah bentuknya, sementara, ya, tidak abadi. Abadi kita di akhirat. Maka kita harus mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat nanti. Lebih tepatnya memperbanyak mengingat, ya. Betul, Pak, mengingat, ya, kehidupan setelah kita. Kematian, kan gitu, ya. Hidup setelah mati, itulah hidup kita sesungguhnya. Maka harus kita banyak mengingat itu. Selalu bermuhasabah diri kita, ya. Yang terbaik
Yang kita persiapkan adalah takwa. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kan, ayat 197 itu mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, telah jelas. Ya, berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang mempunyai akal. Nah, berarti di sini dikatakan bertakwalah orang yang punya akal. Jika kita tidak mampu mencapai dari takwa itu, dipertanyakan akal yang Allah berikan kepada kita. Manusia ini kan memberikan kelebihan akal, pikiran untuk mengolah daripada nafsu kita, beda daripada makhluk lainnya. Itu kesempurnaan milik kita. Akal mengolah kita untuk berpikir apa yang harus kita perbuat, ya, untuk bekal kita di dalam sebuah perjalanan yang panjang ini kan. Dulu perjalanan panjang kita mulai dari alam roh, alam rahim, ya, alam dunia, di alam barzah, sampai di alam akhirat. Jadi banyak perjalanan panjang kita untuk menuju akhirat, perjalanan di akhir hidup kita, perjalanan kita yang sebenarnya di akhirat nanti. Nah, jadi untuk melewati semua itu kita perlu bekal yang baik. Ya, sebaik bekal adalah takwa. Betul. Nanti. Ya, makanya sangat penting muhasabah diri ini. Umur yang Allah berikan kepada kita ini dipergunakan untuk apa? Apakah kebaikan atau sia-sia saja? Ya, sia-sialah. Mungkin cuma digunakan untuk kesenangan-kesenangan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hisab diri kita atau introspeksi ini sebelum kita dihisab katanya. Nah, itu istilah yang dikatakan oleh sahabat kan, pernah mengatakan, nah, hisab diri kita di dunia ini sebelum kita nanti dihisab di akhirat supaya mempermudah hisab kita. Nah, maka dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi juga Rasulullah telah mengatakan orang-orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan hawa nafsu, apalagi dunia ini kan. Melihat tetangga sebelah dah beli mobil, dia yang sakit, mulai panaskan kan panas, mulai ngomong tidak baik. Jadi kita harus baik-baik, jangan kita tergoda oleh kehidupan dunia ini. Ya, nikmati, bersyukur. Ya. Seperti katakan la syakatum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid kan. Ya, maka Allah akan menambah nikmat bagi orang yang banyak bersyukur. Dan Allah menambah ajab ketika orang yang tidak mau bersyukur atau kufur. Kita bersyukur apa yang diberikan kepada kita. Yang penting kita laksanakan apa yang telah Allah perintahkan untuk bekal kita di akhirat kelak. Itulah kita banyak memuhasabah diri kita. Sudah apa yang kita perbuat tahun ini, tahun kemarin, harus kita perbaiki untuk tahun depan kita. Kekurangan-kekurangan pada diri kita itu. Mungkin amal kita masih kurang, sholatnya masih menunda-nunda. Ada yang masih bolong, belang kambing kan, masih mending belang kambing daripada belang tidak ada belangnya sama sekali. Nah, tapi harus selalu perbaiki, ya. Selalu memuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, kekurangan kita, dengan sisa umur yang diberikan kepada kita supaya kita mendapat nanti kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Seperti itu, Mbak Susi. Ya. Agar kita tidak terlalu berfokus melihat ke orang, oh dia ini begini, jarang sholat ini, tapi kita ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu, ya. Introspeksi diri. Ya. Mungkin ada yang mau diperbincangkan terkait tadi pengantar dari saya, mungkin supaya pemirsa lebih bisa memahami, ya, lebih jelas tentang bagaimana trik-trik, cara-cara kita mengintrospeksi diri kita ini supaya bisa dilaksanakan oleh para pemirsa yang mendengar podcast kita pada sore hari berbahagia. Ini tentang cara melakukan muhasabah umur kan, cara ya Pak ya. Cara ya, nanti kepada cara atau gimana kan? Caranya, Nah, lebih ke cara ini mungkin ini bisa juga kembali kepada individu masing-masing. Mungkin di sini juga bisa memberikan sedikit penjelasan lah caranya, tapi kadang kembali pada kita enaknya di mana. Cara masing-masing kadang memiliki keinginan yang berbeda, cara yang berbeda, yang lebih mudah dia dilaksanakan. Ya. Cara mengintrospeksi diri kita salah satunya ya kita harus selalu melihat ke belakang, ya. Apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, dengan kita bisa mengingat apa yang telah kita lakukan, mungkin kekurangan, kesalahan di masa lalu.
maka bisa kita mengintrospeksi diri kita, oh ini harus saya perbaiki, lubang ini harus saya tambal, bata bitik hitam di kain putih ini harus saya bersihkan supaya kedepannya bisa lebih baik. Terusnya itu salah satu caranya ya. Kita melihat ke terus belakang. memperbaiki diri. Iya, mengintrospeksi diri kita seperti itu. Salah satu triknya mungkin bisa buat atau dilaksanakan oleh masing-masing lah para pemirsa yang menyimak atau menonton podcast kita pagi ini. Selanjutnya bisa dengan cara masing-masing. Ya, mungkin kalau ada catatan kan, kalau kita amal kan ada catatan amal. Nah, kalau kita kadang kita nih ada diary, ya, bisa mengingat oh ke belakang nih Quran saya. Diri, bisa juga dalam agama juga bisa ya, dengan muhasabah diri melalui kolbu kita. Seperti itu Mbak Susi. Mungkin masih ada yang perlu mau sampaikan. Kan ini ya, memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Iya. Muhasabah umur. Iya. Itu gimana sih Pak? Nah ini kita memanfaatkan sisa umur kita. Kita tidak tahu nih, ya. Tidak ada yang bisa janji besok apa kita bisa menghirup udara segar. Apakah usia kami bisa sampai? Maka jangan menunda yang namanya kita mau berbuat baik, taubat atas apa yang kita lakukan, jangan menunda nanti nunggu udah tua aja, masih muda nih, pergunakan dulu masih untuk muda, bersenang-senang kan. Nah kadang seperti itu orang berpikir. Nah maka tidak ada yang bisa menjamin ya, karena hidup mati kita ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri pun tidak tahu, dia tinggal menunggu perintah, ambil, cabut nyawa si fulan, cabut. Nah apalagi kita manusia, jangan menunda-nunda lagi ya, dengan waktu yang ada nih maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, seperti disampaikan nih, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk manusia lainnya. Nah itu, jadi baik hal-hal yang bermanfaat, kita berbagi ilmu kita mungkin pada orang lain yang lebih membutuhkan ya, mengajarkan ilmu yang kita bisa kepada orang lain, berbagi selain daripada ibadah-ibadah yang memang telah diwajibkan kepada kita, baik sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu ya, dalam rukun Islam kita ya. Tambah lagi ibadah-ibadah yang terbaik untuk menambah kita mengisi hari-hari kita. Kita bekerja pun jangan terlepas daripada mengingat Allah atau zikrullah. Kita bekerja selalu mengingat Allah. Dan itu jadi ibadah kerja kita. Nah, jadi mengisi hari-hari kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mencari nafkah untuk kehidupan kita di dunia ini selama umur kita diberikan kesempatan. Itulah kita memanfaatkan sisa umur yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Mungkin kadang kita kan punya masalah ya Pak, kadang susah menerima saran dari orang. Betul, kan untuk itu gimana sih Pak caranya biar lebih nah ini terkadangnya terkadang nih misalnya lebih egois ya. Susah sekali menerima saran atau kritikan atau masukan dari yang lain yang sifatnya untuk kebaikan kita membangun. Nah, kita merasa dirinya udah mungkin tinggi derajat, pintar, kedudukannya kan, nggak mau mendengarkan dari si fulan ini kan cuma orang biasa misalnya, susah mau menerima kritik. Nah kita harus lebih kepada seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau adalah orang yang menjadi panutan kita ya, suri tauladan kita, orangnya rendah hati ya, rendah diri. Siapapun yang memberikan masukan kepada kita, kita harus terima selama itu untuk kebaikan, sifatnya membangun untuk kita ya. Harus rendah hati, rendah diri kita, dan merasa kita ini paling tinggi karena masih ada di atas kita. Manusia ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka jangan kita merasa sombong ya. Karena sombongnya itu tidak mau menerima saran masukan dari orang lain, padahal itu sangat penting bagi kita. Itulah salah satu cara kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kan orang lain yang menilai kita, melihat kita. Belum tentu apa yang kita lakukan, kita perbuat ini selalu betul, selalu benar. Kan di mata agama maupun di mata masyarakat atau manusia lainnya. Maka masukan-masukan itu penting. Disitulah salah satu masukan mereka itu sebagai catatan kita untuk mengintrospeksi diri. Oh, kekurangan saya di sini. Mungkin selama ini saya kurang ramah, misalnya kan, kurang menolong sesama tetangga. Ya.
Dengan seperti itu kita bisa introspeksi dan saya perbaiki dengan masukan-masukan dari orang-orang sekeliling kita. Dia harus kita terima dengan rendah hati. Caranya kita ya harus rendah hati kita seperti itu. Jangan ada rasa sombong dalam hati kita. Ya. Terkadang lingkungan juga kan Pak ya, apalagi sebagai seorang muslimah, sebagai perempuan, terkadang lingkungan tuh ngajar itu gimana Pak mengatasi agar tetap bisa mengintrospeksi diri dalam lingkungan yang mungkin ya kita kan ada yang suka pamer gitu ya Pak ya. Oh iya betul. Itu ketika kita menghadapi orang sekeliling kita, lingkungan kita, tetangga kita, ya suka pamer ya, udah beli, wah ini udah menjelang lebaran nih, udah pesan nih, kan sekarang kan lagi trennya nih belanja online, pesan nih yang gamis sekian, kalau yang muslimah kan, mulai pamer nih cerita. Kita paling tidak sebagai orang di sekelilingnya harus mengingatkan, karena pamer atau riya itu kan tidak boleh. Ya, dilarang oleh agama kita. Pelan-pelan saja dengan trik kita, dengan cara kita kan memahami gimana karakter orang tersebut, cara kita menyampaikan kebaikan kepada dia supaya dia tidak tersinggung. Oh, dengan mungkin cara diangkat-angkat dulu. Oh, gini Ibu, baik, bagus, benar. Nanti kita masuk di situ. Oh, sebenarnya menurut agama kita tidak boleh, gitu kan? Karena pamer atau riya itu sangat dilarang. Kenapa? Bisa membuat orang lain tuh merasa sedih kan, sedihlah dia ketika tidak mampu untuk mengikutinya, karena ekonominya tiap orang ini kan berbeda. Nah, seharusnya kita jangan pamer ya, harusnya kita memberi. Nah, itu yang lebih baik. Jadi umur kita digunakan itu tadi saya sampaikan untuk kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, semua yang kita lakukan sesuai dengan syariat, maka itu menjadi kebaikan untuk kita. Tidak sia-sia umur yang diberikan kepada kita, supaya muhasabah umur ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama, seperti itu. Itu kan keburukan kerugian kita yang kita lakukan sehari-hari ya Pak ya. Sudah disampaikan tadi, untuk menghindari kerugian itu kerugian itu untuk mencapai akhirat yang lebih baik itu gimana? Untuk menghindari, mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak penting, yang tidak mempertahankan, itu menjadi rugi untuk kita. Salah satunya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu, ta'lim bahasa. Kenapa? Dengan kita tahu ilmu dan hukumnya, maka itu akan membantu kita. Karena terkadang orang ini bukan dia tidak mau melakukan, melaksanakan, tapi karena kurangnya pengetahuannya. Ya, kalau kurang pengetahuannya susah. Dia tidak tahu apa padilahnya, manfaat kegunaannya, dan ancamannya apa ketika meninggalkan. Nah, dengan belajar harus banyak-banyak, sering ikuti pengajian-pengajian, ta'lim ya, ilmu, supaya menambah pengetahuan kita, bisa melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Itu salah satu supaya kita bisa mendekatkan diri dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita mencapai akhir nanti pada perjalanan kita di akhirat kelak. Seperti itu. Mungkin cukup sekian mungkin yang dapat kami atau Bapak narasumber kita sampaikan pada kali ini. Baik, mungkin terima kasih host. Sebelum host kita menutup podcast kita pada sore hari ini, mungkin saya sedikit berpesan kepada kita semuanya bahwa hidup ini hanyalah sementara, maka pergunakanlah sebaik-baiknya usia yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan. Pergunakan ya untuk kebaikan, untuk jalankan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, supaya kita mendapat keberkahan dalam sisa umur kita ini dan mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sampai kita menyelesaikan puasa kita dan masih diberikan kesempatan berjumpa pada bulan suci Ramadan di tahun depan, sehingga kita bisa membaiki diri kita. Mungkin kekurangan kita di tahun ini
bisa kita perbaiki di tahun depannya. Amin ya rabbal amin. Terima kasih dari saya, mohon maaf mungkin atas segala kurangan kehilapan kata saya selaku manusia biasa yang tidak terlepas daripada kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Saya kembali kepada host Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arwan SOSI atas ilmunya yang sangat bermanfaat ya Pak ya. Insyaallah. Semoga. Terima kasih. Sebelum menutup podcast pada sore hari ini, saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan, mungkin yang tidak disengaja ataupun yang sengaja. Terima kasih atas kehadiran Bapak sebagai narasumber. Sama-sama, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.